Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 22 Juli 2025, Pesta Santa Maria Magdalena. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni sabda Allah. Mari bersiarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, di tengah gelapnya pencarian dan sunyinya kerinduan, kami datang kepadamu dengan hati yang haus akan kasih dan sabdamu, sebagaimana Maria Magdalena mencari Yesus yang ia kasihi. Tuntunlah pula kami agar tidak jemu mencari wajahmu, sekalipun kami harus berjalan dalam malam, iman, dan ketidakpastian dunia. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami, agar kami mampu mengenali suara Putramu yang memanggil kami secara pribadi, dan jadikanlah kami pribadi yang setia dalam cinta dan pengharapan, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kidung Agung bab 3 ayat 1-4a. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Ku pegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku.
bibirku, bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Alleluia, alleluia, alleluia. Katakanlah Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang
aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Setiap manusia membawa kerinduan terdalam yang tidak bisa selalu dijelaskan oleh kata. Ada kekosongan dalam jiwa yang tidak dapat diisi oleh harta, popularitas, ataupun kekuasaan. Kidung Agung hari ini menggambarkan kerinduan mempelai perempuan kepada sang kekasih dengan sangat puitis, namun juga begitu manusiawi. Ia mencari jantung hatinya pada malam hari, dalam sunyi, dalam gelisah, yang membangkitkan keberanian untuk keluar dan mencari. Begitulah juga jiwa kita yang haus akan Tuhan, merasa tidak tenang ketika belum menemukan Dia yang menjadi sumber segala cinta sejati. Pengalaman pencarian ini bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan justru bentuk kasih yang tulus. Ketika kita tidak menemukan Allah dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, dalam peristiwa hidup, hati kita tidak boleh menyerah. Seperti mempelai perempuan itu, kita pun dipanggil untuk bangkit dari peraduan dan mencari Dia di jalan kehidupan, di lapangan tugas, di tengah kota dunia yang hiruk pikuk. Tidak jarang Allah justru tidak langsung kita temukan. Sebaliknya, kita diperhadapkan dengan kesunyian, kebingungan, bahkan kekecewaan. Namun justru dalam proses pencarian itu, hati kita dimurnikan dan cinta kita diteguhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Maria Magdalena, tokoh Injil hari ini, adalah gambaran nyata dari pencarian yang dilantasi cinta. Ia datang pagi-pagi benar ke kubur, melintasi gelapnya malam dan dinginnya pagi, karena hatinya tak sanggup duduk diam. Ia tidak hanya kehilangan guru, tetapi kehilangan jantung hatinya. Air mata yang ia tumpahkan bukan sekedar karena duka cita, melainkan karena cinta yang belum menemukan tempat berlabuh. Bahkan ketika malaikat bertanya, ia masih tetap dalam tangisnya. Tangisan Maria adalah nyanyian jiwa yang merindu dipertemukan kembali dengan Sang Hidup. Namun, justru ia sendiri menoleh. Dalam kebingungan dan keluguannya, Yesus menyapanya dengan namanya sendiri, Maria. Inilah momen perjumpaan yang paling mendalam. Allah tidak datang dengan keajaiban besar, melainkan dengan memanggil kita secara pribadi. Ketika kita dicintai secara pribadi, kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Nama kita bukan sekedar sebutan, melainkan jati diri yang dihidupi dalam hubungan dengan Allah. Dan pada saat Maria mendengar namanya, ia mengenali suara Sang Gembala yang selama ini ia cari. Nah, Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan hari ini juga membawa kita pada kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia mungkin tampak tersembunyi, tetapi tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam keheningan doa, dalam bisikan hati, bahkan dalam air mata yang kita sembunyikan dari dunia ini. Ketika kita merasa kehilangan, Allah sebenarnya sedang mendekat. Ia tidak datang untuk menegur, melainkan memanggil dengan kasih. Mengapa engkau menangis? Pertanyaan itu bukan sekedar empati, tetapi undangan untuk membuka hati pada penghiburan surgawi. Mazmur hari ini juga menggema sebagai nyanyian jiwa yang haus akan Tuhan. Jiwaku haus akan engkau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus. Dalam kata-kata pemazmur, kita belajar bahwa kerinduan pada Allah adalah doa yang paling murni.
Rasa haus rohani bukan tanda kekosongan, melainkan tanda bahwa hati kita hidup. Tanah yang tandus justru karena keringnya menjadi tempat yang paling siap menerima hujan. Maka jangan takut akan terasa kering dalam iman. Itu adalah ladang yang sedang menunggu penyiraman rahmat-Nya. Ketika Maria akhirnya mengenali Yesus dan ingin memegangnya, Yesus justru berkata, "Janganlah engkau memegang aku." Ini bukan suatu penolakan, melainkan ajakan untuk melihat cinta dalam bentuk baru. Ia tidak lagi hadir sebagai guru duniawi, melainkan sebagai Tuhan yang bangkit. Maria harus belajar mencintai dengan cara baru, bukan dengan menahan Yesus untuk dirinya sendiri, tetapi dengan mewartakan kebangkitan kepada orang lain. Dengan demikian pula, iman kita bukanlah sesuatu yang kita miliki hanya untuk dinikmati, melainkan untuk dibagikan. Nah, Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita semua diundang untuk menjadi pencari yang tekun dan pewarta yang berani. Dalam hidup yang penuh kehilangan, mari kita tetap berjalan seperti mempelai yang mencari jantung hatinya. Seperti Maria yang berlari meskipun dengan air mata. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kerinduan tulus kita akan menjadi sia-sia. Ia memanggil kita dengan nama, menyapa kita dengan cinta, mengutus kita menjadi saksi bahwa Ia sungguh hidup. Kiranya kerinduan ini justru menjadi jalan menuju perjumpaan yang abadi bersama Dia, Sang Jantung hati kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang marahim, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami renungkan. Engkau telah meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang memanggil kami dengan nama dan tidak pernah menjauh dari mereka yang mencari-Mu dengan tulus. Kami mohon, teguhkanlah kami agar seperti Maria Magdalena, kami pun menjadi saksi kebangkitan Putra-Mu, menyebarkan sukacita dan kasih yang kami terima darinya kepada dunia yang haus akan harapan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.